Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan dari bab ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin, itu babus sabar, bab sabar. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang muqaddimah, tentang macam-macam sabar, dan pada kesempatan kali ini kita akan bacakan ayat-ayat dan juga mungkin beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang perintah untuk bersabar dan tentang keutamaan bersabar. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini adalah la'allakum tuflihun. Ini ayat terakhir di surat Ali Imran, ya. Ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan tambahlah kesabaran kalian, ya. Kemudian wattaqu warabitu, dan berjagalah, ya. Murabatah, yaitu berjaga di daerah perbatasan, ya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah agar kalian tuflihun, agar kalian beruntung, ya. Ayat ini terkait dengan kesabaran, di antaranya ketika sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah. Setelah disuruh bersabar, ya, kemudian wasabiru. Sabiru sebagian ulama mengatakan maksudnya sabiru adalah bersabar, jangan sampai kau kalah sabar dengan musuh. Jangan sampai kau kalah sabar dengan musuh. Ketika dalam medan pertempuran, dalam medan jihad fisabilillah, musuh juga mereka bersabar. Mereka juga tegar, ya, mengangkat senjata untuk berjuang di jalan syaitan. Sementara kaum mukminin mengangkat senjata untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kesabaran kalian kalah dengan kesabaran mereka. Isyarat bahwasanya para pelaku maksiat, para penyuruh kepada kesesatan, mereka juga bersabar. Dan seorang jangan kalah sabar. Demikian juga kita di zaman sekarang, ya. Seperti saya sudah singgung tadi, pelaku maksiat mereka sabar dalam menyesatkan manusia. Orang-orang menyerukan kepada kemaksiatan, kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersabar, mereka berjuang, mereka berkoordinasi, ya. Maka kita orang beriman jangan kalah sabar. Kita juga harus bersabar, harus lebih sabar daripada mereka. Makanya Allah mengatakan wasabiru, itu tambah kesabaranmu. Jangan sampai kalah sabar dengan mereka. Para ahli batil, para pelaku maksiat, mereka bersabar, kita harus lebih bersabar daripada mereka. Kemudian di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah agar kalian meraih kemenangan atau meraih keberuntungan. Jadi kalau ingin meraih keberuntungan, penghujung yang indah di dunia maupun di akhirat, maka bersabarlah, ya. Sabar wal musabarah, sabr wal musabarah. Ini dalil tentang keutamaan sabar dan perlu perjuangan, dan isyarat jangan kalah dengan kesabaran orang-orang yang menyeru kepada keburukan. Kemudian ayat berikutnya kata Allah, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, dan berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, dan berkurangnya buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Surat Al-Baqarah 155. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan lam taukid, wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh, nun taukid, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, ya. Seakan-akan Allah bersumpah, seakan-akan Allah berkata wallahi lanabluwannakum, demi Allah kami akan menguji kalian. Jadi ujian adalah suatu hal yang pasti karena Allah menggunakan lam taukid, lam penekanan, dan nun taukid. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Ini menunjukkan kalau Allah mengatakan kami akan menguji kalian, itu sudah percaya pasti terjadi. Apalagi Allah tekankan,
Wala nabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Seakan-akan Allah memberi penekanan ini karena orang sering lupa. Lupa bahwasanya ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan bahwasanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan sungguh-sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Dari sini kita sadar kalau kita ditimpa dengan musibah, diuji, dizalimi orang, maka kita harus yakin ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum, karena Allah sudah bersumpah akan menguji kalian. Wala nabluwannakum, sungguh-sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Kemudian kata Allah, dengan ujian apa? Allah tidak berikan ujian yang di luar kemampuan, tapi Allah mengatakan bi syai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Kita merasakan kadang rasa takut, rasa khawatir, apalagi di masa kita sekarang mulai pandemi ya. Ada ketentraman, ada kekhawatiran, ada ketenangan, ada kegelisahan ya. Minal khaufi wal ju'i, ada rasa takut, rasa khawatir, apalagi ketika kemarin di bulan Juli benar-benar pandemi lagi tinggi-tingginya. Ya, ada kekhawatiran, seorang keluar rumah takut, seorang berinteraksi sana takut ya, sebagian keluarga terkena COVID ya. Kemudian wal ju', dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit kelaparan ya, kelaparan. Ini dialami oleh sebagian orang, kekurangan harta sehingga makan pun susah ya, dia pun merasakan lapar. Wa naqsi minal amwal, dan berkurangnya harta. Kalian akan diuji dengan berkurangnya harta. Ya, banyak orang diuji dengan demikian. Hartanya berkurang. Dia ada penghasilan tidak cukup untuk keperluannya. Dia ada penghasilan sementara utangnya harus dia lunasi. Dia ingin membangun sesuatu sementara uangnya tidak cukup. Ya. Banyak hal seorang diuji dengan kurangnya harta. Yang lebih pedih lagi wal anfus. Diuji dengan hilangnya jiwa-jiwa orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, ya, apakah kawan, apakah saudara, apakah orang tua, apakah anak, ya, apakah tetangga, ya, wal anfus. Orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian sangat berat. Sebagian orang diuji dengan kehilangan anaknya, sebagian wanita kehilangan suaminya, sebagian suami kehilangan istrinya, terutama di masa pandemi ini semua banyak terjadi. Ya. Bahkan kalau wabah masuk dalam rumah seseorang, terkadang semuanya meninggal. Ya. Ada yang meninggal sebagian, ada yang meninggal seluruhnya. Ya, banyak rumah-rumah yang kehilangan anggota keluarga, entah ibunya, entah ayahnya, entah anaknya, entah suaminya, entah istrinya. Dan ini ujian yang sangat berat. Ujian bagi orang yang ditinggalkan. Satu meninggal semuanya sedih, ya, semuanya sedih. Bagaimana kalau yang meninggal banyak ya. Wasamarat, demikian juga terkadang ujian bukan pada kelaparan, bukan rasa takut, bukan kurangnya harta, bukan gitu, tapi berkurang buah-buahan. Ya, buah-buahan mungkin dia tidak lapar, tapi buah-buahnya sudah tanam lama, kemudian terkena hama, akhirnya rusak, atau buah-buahnya tumbuh cuma sedikit, dia kecewa, sedih, sudah kerja, sudah menanti panen, tiba-tiba diserang dengan hama, dan itu sering terjadi. Ya. Sebagian orang mengalami demikian. Dia sudah usahakan, dia sudah kerja keras, tahu-tahu di penghujung tinggal metik istilahnya. Tiba-tiba datang hama kemudian merusak seluruh hasilnya atau membuat hasilnya cuma sedikit. Tapi Allah katakan wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang sabar. Subhanallah. Allah kasih ujian ini semua agar mereka bergembira. Jadi ini semua yang Allah berikan ujian berupa kurangnya harta, kurangnya rasa lapar, rasa takut, hilangnya nyawa. Ternyata agar bergembira orang-orang yang sabar. Tapi yang bisa bergembira hanyalah orang-orang yang sabar ya. Ini ayat memotivasi seorang untuk bersabar dan sadar bahwasanya segala ujian yang Allah berikan yang dia rasakan semuanya benar-benar dari Allah. Jangan dia sangka terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur. Yakinlah bahwasanya apa saja yang menimpa kita, mau sakit, mau sedih, mau ngomel ya, mau omelin orang, mau apa saja musibah, tertusuk duri ya. Semuanya sudah diatur dan itu Allah yang mengaturnya. Maka tugas Anda hanyalah bersabar agar Anda dapat kegembiraan. Wa basyirus sabirin. Berilah dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian berikutnya wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar dipenuhi pahala mereka tanpa hisab. Ini dalil tentang pahala sabar yang sangat besar
yang tanpa batas. Yang kalau yang lainnya pahalanya adalah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan ada yang ila adhafin katsirah, yang berlipat-lipat ganda yang sangat banyak. Nah, sabar bukan 10 kali lipat pahalanya, bukan juga 700 kali lipat. Dia termasuk ganjaran yang tanpa batas. Tanpa batas. Maka saya ingatkan kalau orang yang berkata, "Ustaz, sabar ada batasnya atau tidak?" Saya bilang tidak ada batasnya. Anda sabar terus. Dan kalau Anda sabar terus, maka argo pahala akan berjalan terus dan argonya sangat cepat. Karena pahala sabar tanpa batas, ya. Terus kita boleh menegur, kita boleh membalas, itu urusan lain. Anda bisa bersabar sambil mencari solusi. Tidak, bukan berarti kalau bersabar itu pasrah, ya, tidak. Wasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul, kata Allah, bersabarlah sebagaimana para ulul azmi, para rasul yang memiliki ulul azmi, yang punya tekad. Ini menunjukkan bahwasanya sabar bukan berarti pasrah tanpa ada melakukan aktivitas untuk mencari solusi. Tidak, Anda mencari solusi tapi hati terus sabar. Bukan berarti orang mencari solusi dia tidak sabar. Dia cari solusi, dia menghadapi masalah keluarga, masalah kesehatan. Seperti kita sakit, kita berobat, tapi kita sabar dengan apa yang menimpa kita. Mau luka, mau bengkak, mau apa, kita sabar, tapi kita cari solusi, enggak ada masalah. Ya. Jadi tidak ada batasannya sabar itu. Ya, tidak ada batasan. Siapa yang mulai tidak sabar kemudian meronta-ronta, maka selesailah argo pahalanya. Selesailah argo pahalanya. Maka saya ingatkan pada diri saya pribadi dan juga pada para hadirin hadirat, sabar itu enggak ada penghujungnya. Ya. Namun bukan berarti kalau tidak ada penghujungnya tidak ada solusi. Enggak. Sabar itu masalah hati. Sabar. Tetapi kita boleh mengambil tindakan dengan tetap sabar. Dengan tetap sabar. Menghadapi permasalahan dengan tetap sabar. Ya. Dengan tetap sabar. Ya. Taib. Ayat berikutnya, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Kata Allah, akan tapi orang yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya itu termasuk min azmil umur, termasuk perkara-perkara yang sangat besar pahalanya, yang sangat dianjurkan. Ini menguatkan yang sebelumnya, bahwasanya bersabar dan memaafkan itu pahala yang sangat besar. Inna dzalika lamin azmil umur, itulah perkara yang sangat besar. Sebagaimana ditafsirkan oleh Sa'id bin Jubair, dinukilkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang inna dzalika lamin azmil umur, yaitu lamin haqqil umur allati 'alaiha thawabun jazil, ya, wa thana'un jamil. Ya, yang seorang yang melakukannya dia akan mendapatkan ganjaran besar dan pujian yang indah. Siapa yang sabar dan maafkan, dia akan mendapatkan ganjaran besar dan pujian yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika dia mengumpulkan sabar dan memaafkan. Saya bacakan perkataan Al-Fudail bin Iyad. Ada seorang mendengar Fudail bin Iyad berkata, "Idza ataka rajulun yashku ilaik," jika ada orang datang kepada engkau mengeluh kepada engkau rajulan tentang seorang yang lain. Artinya dia bilang, "Wahai fulan, sungguhnya ada orang ini menzalimi saya, dia begini saya." Dia mengeluhkan orang lain kepadamu. Maka faqul lahu, sampaikanlah kepada dia, kata Fudail bin Iyad, "Ya akhi, u'fu anhu." Maafkanlah saudaramu tersebut yang menzalimimu. Fa innal 'afwa aqrabu litaqwa, karena memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Fa in qala la yahtamilu qalbi al-afwa walakin antasir kama amarani Allah. Kalau dia berkata, saya tidak bisa sabar, hatiku tidak kuat untuk bersabar, hatiku tidak bisa maafkan. Hatiku tidak bisa maafkan orang ini. Akan tapi saya ingin membalas, saya ingin menang. Ya, kama amarani Allah, sebagaimana Allah perintahkan aku boleh untuk membalas. Ya. Fakul, katakan sama dia kalau dia mengatakan demikian, katakanlah kepada orang tersebut, in kunta tuhsinu an tantasir wa ila farji ila babil afi. Kalau kau pandai untuk bisa membalas dengan baik, ya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka hendaknya kau memaafkan. Ya. Fa innahu babun wasi', sungguhnya maafkan itu pintu yang sangat luas. Fa innahu man afa wa aslah fajru 'ala Allah. Sungguhnya orang yang memaafkan dan perbaiki, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibul afi yanamu 'ala firashihi, dan orang yang memaafkan dia tidur dengan enak di atas tempat tidurnya di malam hari. Wa sahibul intisar yaqlibul umur, adapun orang yang ingin menang, ingin balas, maka dia mikir, besok saya mau ngapain orang tersebut. Subhanallah, ya. Ini perkataan Fudail bin Iyad untuk memelatih kita untuk memaafkan. Ngapain kita balas-balas? Kalau kita sabar dan memaafkan, wala man sabara wa ghafar.
Inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang bersabar dan maafkan, sungguhnya dia telah mendapatkan azmil umur, mendapatkan perkara yang sangat besar, yaitu sawabun jazil, pahala besar, sanaun jamil, dan pujian yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau syaitan datang kepada kita, hatiku tidak kuat, maafkan. Lawan tuh syaitan. Maafkan. Maafkan. Ingat tentang pahala-pahala yang sangat besar ya. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Juga diriwayatkan kata dalam tafsir Al-Qurtubi ya di majelis Hasan Al-Basri, yuhka anna rajulan sabba rajulan fi majlis Hasan rahimahullah. Ada seorang mencaci maki temannya di majelis Hasan Al-Basri. Satu mencaci maki yang lain. Fakana al-masbub yakdhim wa ya'rik wa yamsahu al-araq. Yang dicaci maki dia marah tapi dia tahan. Yakdhimul ghaiz, dia tahan kemarahannya. Kemudian dia ya'rak sampai dia pun berkeringat menahan amarahnya. Fayamsahul araq, kemudian dia usap keringat dari pelipisnya. Kemudian dia berdiri dan dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Dia maafkan. "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Ya. Kemudian Hasan Al-Basri mengomentari, dia mengatakan, "Aqalaha wallah wa fahimaha idh dhaya al-jahilun." Kata perkataan Hasan, "Aqalaha wallah." Sungguh dia mengerti tentang ayat tersebut. Wa fahimaha, dia paham tentang ayat tersebut. Idh dhaya al-jahilun, sementara orang jahil melupakan ayat ini. Dan ini perkataan Hasan yang benar-benar, artinya kita kadang jahil ya. Kita tahu ayat ini, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang bersabar maafkan dapat ganjaran besar, pujian indah. Tapi kita enggak mengamalkan. Kenapa mendahulukan emosi? Kita ingin intisar, ingin bela diri, ingin mengalahkan lawan, ingin membalas. Manusia seperti itu. Lihat orang ini dia tahan sampai keringatan, sampai dia usap keringatnya. Kemudian dia sabarkan diri dengan baca ayat ini. Maka tidak ada salahnya jika seorang kemudian ingin emosi, ingin ngamuk-ngamuk, dia baca ayat ini, wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Siapa yang bersabar maafkan. Karena namanya kita berinteraksi, pasti ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita, pasti ada orang yang menzalimi kita ya. Kalau enggak kita menzalimi, kita dizalimi. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang dia berinteraksi dengan masyarakat dan bersabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang menyendiri tidak berinteraksi dengan masyarakat karena tidak sabar dengan gangguan mereka. Kita ini makhluk sosial, bertemu dengan banyak orang. Kadang menjengkelkan kita, teman kita, kadang murid kita, kadang guru kita menjengkelkan, kadang tetangga kita, kadang anggota keluarga menjengkelkan. Istri kita menjengkelkan, suami menjengkelkan, anak-anak menjengkelkan, terkadang kakak kita menjengkelkan. Kita merasa dizalimi ya. Sudah berbuat baik malah kemudian kita dibalas dengan perkara yang tidak menyenangkan dan itu sangat sulit kita bersabar. Tapi ingat ayat ini. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ya. Baik. Kita lanjutkan wa qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya disampaikan oleh Nawawi rahimahullah taala, "Ista'inu bis sabri was salat." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini dalil bahwasanya sabar adalah alat untuk kita bisa memenuhi keinginan kita. Artinya alat untuk membantu kita, menolong kita. Anda menghadapi apa saja, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Menghadapi susahnya kehidupan, menghadapi permasalahan, problematika kehidupan. Jangan lupa salat, sabar. Salat, berdoa kepada Allah, sabar dipraktekkan. Ya. Karena apa? Karena innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalau Anda sudah salat dan bersabar, Allah bersama Anda. Dengan ma'iyah khassah, dengan kebersamaan yang khusus. Al-ma'iyah allati taqtadi an-nasr wa ta'yid. Yaitu kebersamaan yang mengkonsekuensikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Harun dan Musa dan Harun berkata innana nakhafu ay yafruta alaina aw ayatgha. Ketika Allah berkata, "Pergilah engkau wahai Musa dan saudaramu Harun dakwahi Firaun." Dan Firaun bukan orang sembarang, Firaun orang yang bengis, orang yang cerdas, orang yang karismatik, yang apa yang dia katakan dikerjakan. Seluruh penduduk Mesir adalah
hamba-hambanya, dia mengaku sebagai Tuhan, mengerikan. Maka maka Musa dan berkata, "Innana nakhafu ayyafruta alaina aw yatgha." Ya Allah, kami takut dia berbuat keburukan kepada kami, melampaui batas kepada kami. Takut yang wajar. Khauf tabi'i, takut yang wajar. Kata Allah, "La takhafa innani ma'akuma." Janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akum, aku bersama kalian berdua. Kalau seorang Allah sudah bersamanya, tenang. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khawatir, dia sudah dalam gua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua Jabal Thawr, kemudian orang-orang musyrikin sudah di mulut gua. Sampai Abu Bakar berkata, "Lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Kalau salah satu dari mereka lihat ke bawah, tentu lihat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu thalithahuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut tentang dua orang Allah bersamanya, bersama kedua orang tersebut Allah yang ketiga. Turun firman Allah, ya, la idh yaqul li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, untuk menghadirkan Allah bersama kita, dua syarat. Sabar dan salat. Bagi ibu-ibu yang dirundung dengan kesedihan, bagi para suami yang dirundung dengan kesedihan, bagi orang yang sedang kesulitan pekerjaannya, bagi orang yang sedang ekonomi sedang jatuh, bagi seorang sedang di PHK, ya, bagi orang sedang putus harapan, bagi orang yang dikecewakan. Jangan lupa, ista'inu bis-sabri was-salat. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Kalau kau sudah salat dan sudah sabar, innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Itu harus kita yakini. Kita punya tempat solusi yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala. Ada salat, connecting langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sabar. Sejauh mana kadar Anda dalam bersabar, sejauh itu pula kebersamaan Allah bersamamu. Perhatikan. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ini menunjukkan sejauh mana kesabaran Anda dalam hati Anda, maka sejauh itu pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda sabar, semakin Anda pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan usaha, dengan ikhtiar. Jadi saya ulangi lagi, sabar tidak menghalangi ikhtiar, ya. Tidak menafikan ikhtiar. Sabar dan ikhtiar. Hati serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana Anda sabar, sejauh itulah Allah akan bersama Anda. Sejauh itulah Allah akan bersama Anda. Kapan Anda tidak sabar, maka Allah akan tinggalkan Anda. Hadapi permasalahan Anda sendiri. Subhanallah. Anda pilih mana? Menghadapi permasalahan sendiri atau bersama Allah menemani? Ya. Masih sering sampaikan bagaimana perkataan Al-Alusi, ya, menyebutkan tentang faedah ini, bahwasanya kalau orang menghadapi permasalahan, kapan dia tidak sabar, dia akan hadapi sendiri. Silakan cari jalan sendiri. Bisa menang, bisa kalah, bisa berhasil, bisa tidak. Tapi kalau Anda bersabar, maka Allah bersama Anda dan Allah akan membimbing. Allah akan membimbing. Solusi serahkan kepada Allah. Syaratnya salat dan sabar. Baik. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluwannakum hatta na'lamal muwahhidin minkum wasabirin." Sungguh kami akan menguji kalian sampai kami mengetahui mana yang berjihad di antara kalian yang bersungguh-sungguh, wasabirin, kami mengetahui mana yang bersabar di antara kalian. Jadi sengaja Allah menguji hamba-hambanya agar diketahui mana yang berjihad dan mana yang bersabar. Inilah tujuan Allah menciptakan atau menjadikan beberapa ujian, musibah untuk jelas. Liyamizal khabitha minat tayyib, agar jelas mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Ya, agar jelas mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Tayyib, kemudian kata An-Nawawi rahimahullah taala, wal ayat fil amr bis sabr wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat tentang perintah untuk bersabar dan menjelaskan tentang keutamaan sabar banyak dan telah diketahui. Kita selesai dari ayat-ayat, kemudian mulailah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sabar. Kita mulai dari hadis yang pertama. Wa an Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah alhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Sungguhnya subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi. Was salatu nurun, salat adalah cahaya. Was sadaqatu burhan, dan sedekah adalah petunjuk.
adalah bukti, was-sabru dhiya'un, dan sabar adalah sinar, ya. Wal Qur'anu hujjatun lak au 'alaik, dan Quran adalah membelamu atau menjadi bumerang bagimu. Kullun nasi yaqdu, semua orang berangkat di pagi hari. Fabaya'un nafsahu, maka mereka setiap orang akan menjual jiwanya. Famu'tikuha, dia akan selamatkan jiwanya dari neraka jahanam, au mubikuha, atau dia akan membinasakan jiwanya masuk dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Taib, hadis ini panjang, intinya sabda Nabi wasabru dhiya, sabar adalah panas, cahaya yang panas. Tapi kita jelaskan hadis ini secara singkat. Yang pertama Nabi mengatakan at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah setengah keimanan. Ada yang menafsirkan iman maksudnya salat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dalam surat Al-Baqarah Allah menamakan salat dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Ya, salat kalian akan diterima. At-tuhur, bersuci adalah setengah salat, maksudnya bersuci artinya karena suci adalah bersuci adalah syarat salat. Bersuci adalah syarat salat. Ya, ini di antara tafsiran, ya. Di antara tafsiran atau tafsiran isyarat kepada takhliyah wa tahliyah. Namanya iman itu harus selesai dengan berlepas diri atau membersihkan jiwa dari kesyirikan, dari hal yang buruk, kemudian membina hati dengan keimanan. Jadi tasfih wa tarbiyah atau takhliyah wa tahliyah, membersihkan dan menghias, membersihkan dan menghias. Ya, demikian masalah dalam masalah keimanan dan masalah tauhid sama, yaitu kufur kepada tagut yang disembah selain Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama menafsirkan tadi at-tahur maksudnya adalah bersuci, dan iman maksudnya salat. Kemudian alhamdulillah tamla'ul mizan, mengucapkan alhamdulillah timbangannya berat di timbangan pada hari kiamat kelak, karena dikatakan tamla'u, memenuhi. Ini dalil bahwasanya ada ibadah yang mudah, zikir alhamdulillah pahalanya sangat besar, bahkan memenuhi timbangan. Ya, kita pingin timbangan kita penuh nanti pada hari kiamat, timbangan kebajikan. Di antara yang mengucapkan alhamdulillah. Tapi ini tentu ucapan dengan hati. Bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah tanpa dipikirkan, tanpa direnungkan. Ya. Kualitas alhamdulillah harus disertai dengan pemahaman yang benar tentang alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya, kita kalau mengatakan segala puji bagi Allah, kita puji Allah dalam segala sisi. Kita puji bagi Allah dari sisi sifatnya yang mulia, dari takdirnya yang tentu ada hikmahnya, dari segala perbuatan yang maha indah. Kemudian dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi banyak sisi yang buat kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan alhamdulillah dengan penuh perenungan. Kita ucapkan alhamdulillah, maka insyaallah Allah akan berikan timbangan kita pada hari kiamat kelak, timbangan kebaikan berat, ya, penuh. Kemudian kata Nabi wa subhanahu walhamdulillah tamla'ani ma baina samawati wal ard. Ucapan subhanallah alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Pahalanya sangat banyak, sampai pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ucapan alhamdulillah subhanallah alhamdulillah. Ini dua ucapan yang sama, takhliyah wa tahliyah. Ya, tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan dan penghiasan. Karena kalau kita mengucapkan subhanallah artinya aku mensucikan Allah dari segala hal yang buruk yang ditujukan kepada Allah. Ini makna subhanallah. Kita ucapkan subhanallah. Orang mengatakan Allah punya anak, kita bilang subhanallah tidak punya anak. Orang bilang Allah punya sahibah, punya pasangan, kita bilang tidak ada, subhanallah. Orang bilang Allah punya putri-putri malaikat, kita bilang subhanallah, masih Allah tidak punya putri-putri malaikat. Orang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil syafaat-syafaat, ya, pemberi-pemberi syafaat yang mereka bisa beri syafaat tanpa izin dari Allah, kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Tidak ada, Allah tidak butuh dengan siapapun. Orang memberi syafaat harus minta izin dari Allah, tidak ada yang memberi syafaat secara independen, ya. Ya. Atau orang-orang mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah nabi, kita bilang subhanallah, maha suci Allah, tidak berhak yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Atau ada yang mengatakan Allah bekerja, Allah capek. Bekerja 6 hari menciptakan langit dan bumi, hari ke-7 Allah capek. Kita bilang subhanallah, Allah tidak capek. Allah tidak pernah capek. Jadi banyak hal yang kita sucikan dari Allah yang merupakan keyakinan-keyakinan menyimpang dari manusia, ya. Kita bilang subhanallah. Jadi kita bersihkan hati kita dari segala kekurangan yang ditempelkan kepada Allah. Kemudian kita mengatakan walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, Engkau tidak demikian, tapi Engkau adalah maha terpuji. Engkau adalah maha terpuji. Maka ketika seorang menggabungkan antara subhanallah, alhamdulillah, hadirkan dalam dirinya, maka pahalanya antara langit dan bumi.
Jadi ikhwan, bukan penting kita cuma bilang subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, tapi kita renungkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisani, habibatani ila rahmani, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa subhanallah azim. Ya, dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat di timbangan, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Segala puji bagi Allah dan pujian bagi Allah, subhanallah azim, maha suci Allah yang maha agung. Jadi subhanallah itu tadi artinya, subhan dalam bahasa Arab namanya ib'ad, menjauhkan. Ib'ad, maksudnya sabbaha, maksudnya dari ab'ada, dari ba'uda asalnya. Jadi para ulama mengatakan subhanallah itu usabbih, maksudnya aku menjauhkan Allah dari segala hal-hal yang buruk yang ditempelkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi kita jelaskan. Kemudian, dan ini juga menunjukkan bahwasanya zikir subhanallah alhamdulillah pahalanya besar karena meliputi langit dan bumi, antara langit dan bumi pahalanya. Kemudian wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Ikhwan, kalau Anda ingin dapat cahaya, sering salat. Kita ini sangat butuhkan cahaya. Cahaya di atas muka bumi ini membimbing kita. Makanya di antara doa kita ingin salat subuh, kita berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran, shimali nuran, wa fawqa nuran, tahti nuran, wa ja'alni nuran. Ya Allah, jadikan cahaya dari hatiku, cahaya di lisanku, cahaya di tangan kananku, cahaya di kiriku, cahaya depanku, cahaya belakangku, dan jadikanlah aku cahaya. Kita butuh cahaya untuk membimbing kita. Dan sebagian ulama menafsirkan nur di sini, cahaya di sini umum, mencakup cahaya di dunia, mencakup cahaya di dunia, mencakup cahaya di alam barzakh. Dalam kuburan gelap. Kata Rasulullah SAW, inna hadzal qabr atau inna hadzal qubur, sesungguhnya kubur ini dipenuhi dengan zulmah, dipenuhi dengan kegelapan. Dipenuhi dengan kegelapan. Maka berdoalah kepada Allah agar menjadikan kuburan ini bercahaya. Rasulullah berdoa, Allah menawir ala qabriha. Ya Allah, berikan cahaya pada kuburan wanita ini. Nah, kalau kita salat, kita masuk dalam kuburan, alam barzah dengan ada cahaya. Suatu hal yang menyedihkan ketika seorang ditinggal sendirian di suatu tempat yang gelap. Dan itu akan kita rasakan. Ya. Dan lebih menyedihkan lagi ketika Allah menjadikan telinga kita bisa mendengar langkah-langkah kaki yang meninggalkan kuburan. Kita tahu bahwasanya kita ditinggalkan. Kita bakalan sendirian. Istri kita tidak akan betah menemani kita di situ. Anak kita hanya menangis, kemudian dia akan tinggalkan kita. Teman-teman kita pun demikian. Mereka doakan, kemudian mereka tinggalkan kita. Kita sendirian. Dalam kegelapan. Kalaulah tidak ada azab kubur kecuali ini sudah perkara yang menyedihkan. Bagaimana kalau ada azab kubur? Maka di antara hal yang membantu seorang bahagia di alam barzah, dia salat. Capek Anda, tidak apa-apa, capek. Anda akan merasakan nikmat cahaya tersebut ketika masuk dalam kuburan. Jangan lupa salat 5 waktu, jangan lupa salat rawatib, jangan lupa salat malam, jangan lupa salat duha. Salat, ya. As-salatu nurun, itu yang akan menemani Anda. Bukan uang yang Anda kumpulkan sekarang, bukan tas-tas yang dikumpul oleh ibu-ibu sekarang, tidak akan menemani. Bukan, bisa jadi tas-tas yang dibeli terlalu banyak itu menjadikan kegelapan di kuburan. Bisa jadi. Ya. Salat itu, ya. Salat. As-salatu nurun. Ya. Bukan mobil mewah Anda yang akan menemani Anda di kuburan. Bukan harta-harta yang Anda miliki. Bukan ketenaran yang Anda miliki yang menemani Anda di kuburan. Bisa jadi itu semua menjadi malapetaka, semakin mempergelap, ya, Anda dalam liang lahat. Oleh karenanya, jangan lupa as-salatu nurun. Kata Nabi, salat adalah cahaya. Kemudian, salat adalah cahaya. Demikian juga kata para ulama, cahaya di hari akhirat. Terutama ketika di atas sirat. Seorang butuh cahaya. Allah berikan cahaya kepada orang munafik, kemudian cahayanya diredupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala itu orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah ya nur cahaya kami. Jangan dipadamkan, jangan diredupkan. Ya. Waghfir lana, ampunilah dosa kami. Seorang yang banyak salat, dia akan diberikan cahaya di akhirat kelak, terutama di atas sirat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatu burhan." Sedekah adalah bukti, dan ini jelas, sedekah adalah bukti keimanan seorang. Tidak mungkin seorang bersedekah kalau dia ikhlas kecuali dia tahu bahwasanya ada balasannya. Kalau seorang tidak percaya dengan hari akhirat, dia tidak mau bersedekah kecuali dia riya, cari muka. Makanya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a al-iman
wasyuh fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul keimanan dan pelit dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Seorang kalau dia pelit, menunjukkan bahwasanya dia kurang beriman dengan hari akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Tamu dimuliakan, butuh biaya. Tapi kalau kau beriman dengan hari akhirat, kau yakin akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Ini semua butuh biaya. Maka seorang kalau mudah bersedekah, bukti bahwasanya dia beriman dengan hari akhirat. Dia yakin bahwasanya sedekahnya ini akan diganti oleh Allah di dunia. Dia yakin bahwasanya dia akan dinaungi oleh sedekahnya di padang mahsyar, dan dia yakin sedekahnya akan menyelamatkan dia. Maka kita introspeksi diri, kita cek diri kita ini pelit atau tidak. Kalau kita pelit, iman kita berarti enggak beres. Mau kita hafal ini, mau hafal anu, mau hafal Quran, mau hafal hadis, mau jadi panitia pengajian, kalau ternyata kita pelit, sementara kita punya harta bisa kita sedekahkan dan masih ada sisanya. Kalau kita pelit, berarti iman kita bermasalah. Karena enggak ada bukti. Allah minta bukti. Kamu beriman, buktinya mana? Was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Sedekah adalah bukti. Kemudian yang poin utama dalam hadis ini adalah sabda Nabi, was-sabru dhiya. Was-sabru dhiya. Sabar adalah sinar, ya. Wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja, ya. Walladzi ja'ala al-qamara walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah menamakan matahari dengan dhiya, sinar. Wal qamara nuran, Allah menjadikan rembulan nuran, cahaya, ya. Dalam ayat yang lain Allah menjadikan matahari sirajan, yaitu lampu. Jadi dhiya itu artinya sinar kalau bahasa kita. Dia mengandung panas, Beda dengan qamar cahaya, dia tidak panas, dia memberi penerangan dan dia tidak memberikan rasa panas. Seperti rembulan yang dijadikan cahaya karena dia merupakan pantulan cahaya matahari kemudian dipantulkan kembali ke atas muka bumi, ya, sehingga tidak panas tapi hanya terang, ya. Adapun sabar disebut dhiya, dia bukan cuma cahaya tapi cahaya plus panas. Ada dua faedah yang disebutkan dalam pentakbiran as-sabru dhiya, diungkapkan dengan cahaya yang panas, sinar. Pertama, karena sabar itu butuh kesabaran. Sabar itu butuh kesabaran. Panas. Sakit hati kita lawan, jengkel kita pendam, ya, panas. Sampai tadi kita sebutkan tadi bagaimana di zaman Majelis Hasan al-Basri sampai dia keringatan, sampai dia lap keringatnya, ya. Berarti dia tahan. Dia mau meledak tapi dia tahan. Api dalam sekam katanya dia tidak, biar dia padamkan, ya. Dan itu berat. Ya. Lagi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dikasih musibah. Makanya sabru dhiya, yaitu ada panas. Tetapi dia memberi cahaya. Maka orang yang bersabar Allah akan bukakan jalan. Allah berikan cahaya dalam kegelapan dia akan melihat titik terang. Sehingga dia bisa cari jalan solusi. Jadi intinya kalau seorang bersabar Allah akan kasih cahaya dan dia akan bisa menempuh jalan tersebut, dia akan bisa menghadapi permasalahan dengan solusi yang terbaik karena Allah bersama dia. Kemudian wal Qur'anu hujjatun lak au alaik, dan Quran itu akan membelamu atau akan menjadi bumerang bagimu. Maksudnya Al-Quran itu harus diamalkan. Al-Quran itu harus diamalkan. Allah turunkan kepada kita Al-Quran, kalau tidak kita amalkan akan menjadi bumerang bagi kita. Tapi kalau kita amalkan akan bela kita. Makanya tidak ada namanya kita belajar agama sebagai wawasan doang, tidak. Wawasan kita amalkan atau tidak kita amalkan. Kalau kita amalkan akan membela kita pada hari kiamat. Kalau tidak kita amalkan menjadi bumerang bagi kita. Ini peringatan bagi kita semua, kita menuntut ilmu niatnya untuk diamalkan. Bukan sekedar wawasan, ya. Tapi kita ingin diamalkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui majelis ta'lim, melalui Al-Quran, melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Quran, makanya disebutkan di antara azab kubur yang dialami oleh seorang adalah dia baca Quran dan tidak amalkan. Dia disiksa di alam barzakh. Dia hafal Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu nasi yaqdu, setiap orang berusaha. Inna sa'yakum la syatta. Sesungguhnya usaha kalian bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk.
Tapi semua orang berusaha, kita semua pagi bangun kerja. Mau pelaku maksiat ada usahanya, pelaku ketakwaan ada usahanya, orang beriman punya kerjaan, punya aktivitas maksudnya, orang kafir juga punya aktivitas. Semua bangun, matahari terbit, semuanya beraktivitas. Tetapi ada dua model, semuanya bisa dikumpulkan menjadi dua model. Famu'tikuha, ada yang beraktivitas untuk menyelamatkan jiwanya dari azab neraka jahanam. Dengan dia buka dengan salat subuh, dengan zikir pagi petang, dengan bekerja yang baik untuk menafkahi anak keluarga. Dia usaha dari pagi sampai malam beraktivitas. Dan dia dalam rangka memerdekakan jiwanya, menyelamatkan jiwanya dari jerat-jerat api neraka. Atau yang kedua, aumubiku, atau membinasakan, justru membinasakan neraka. Sejak awal dia pagi dia kerja, semua pekerjaannya membinasakan dia. Dia buka paginya dengan maksiat, dia buka paginya dengan nonton yang haram, dia buka paginya dengan makan yang haram. Ya. Dan seterusnya. Dan orang kafir, dia makan dan minum, seluruh makan dan minumnya tadi akan semakin menyiksa dia, karena semuanya tidak dia syukuri. Kita kira makan dan minum tidak harus disyukuri. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang nikmat yang kalian rasakan. Jadi mereka sejak pagi aktivitas untuk membuat mereka semakin terjerumus dalam neraka jahanam. Makan dan minum, hura-hura, foya-foya, melihat yang haram, disko, zina dan macam-macam. Saya ketemu dengan sebagian teman yang kerja di orang-orang bule. Dia kerja jadi taksi online. Nah, Ustaz, kalau kita jemput mereka Jumat, mereka hampir Jumat sore kita jemput, tak kemana sudah kayak orang merdeka. Begitu pulang minggu malam sudah kayak hewan, teler, aurat kebuka, kacau-kacau, sudah amburadul kondisinya. Di belakang mobil dibawa pulang ke rumah. Senin, hari yang sangat mereka benci. Jadi kerjanya begitu. Bersenang-senang, kerja keras, Sabtu Minggu, foya-foya. Kasihan. Seperti hewan. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang kafir mereka bersenang-senang dan mereka makan dari kerjanya. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan yang makan, wan naru mathwal lahum. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Jadi setiap hari pagi semua beraktivitas. Kita jangan berusaha kita beraktivitas memerdekakan diri kita dari azab neraka jahanam. Jangan beraktivitas seperti aktivitas mereka yang justru menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Baik, yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini adalah sabda Nabi wasabrul dhiya, sabar adalah cahaya yang panas, menunjukkan bahwasanya memang butuh kesabaran. Seorang sabar itu butuh kesabaran karena dia akan menghadapi sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengiris-ngiris hati, ya. Suatu yang menjadikan kejengkelan sudah memuncak sampai di ubun-ubun, tapi dia sabar. Suatu yang buat dia menangis sampai dia ingin berteriak, tapi dia tahan. Ya. Dia tahan. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh dia akan berteriak selebar-lebar, sekeras-kerasnya. Tapi dia tahan. Itu panas, semuanya panas. Tapi itu semua pahala. Itu semua pahala. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya, Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anna nasa minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu, ada sekelompok orang dari kaum Ansar meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu minta sesuatu, harta. Fa'atahum, maka Nabi pun berikan kepada mereka. Tsumma sa'aluhu, kemudian mereka minta lagi, fa'atahum, Nabi kasih lagi kepada mereka. Hatta nafida ma indahu, sampai harta Nabi habis. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in anfaqa bi yadayhi, tatkala seluruh harta yang ada pada miliknya, pada dirinya sudah dia infakkan, dia berikan dengan kedua tangannya, sudah habis semua. Lalu Nabi nasihati mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum." Kalau ada kebaikan saya miliki, saya tidak akan sembunyikan untuk kalian, saya akan kasih semuanya. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Siapa yang berusaha menjaga diri, Allah akan membuat dia bisa menjaga kehormatannya. Wa man yastaghni yughnihillah, dan siapa yang yastaghni merasa cukup, Allah akan buat dia cukup. Wa man yatasabbar yusabbirhullah, siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan dia sabar. Allah akan berikan dia kesabaran. Wa ma utiya ahadun ata'an, tidaklah Allah memberikan kepada seorang suatu pun pemberian khairan wa awsa' minas sabar, yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Subhanallah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita sebagai dalam satu hari sebagian kaum Ansar minta, mungkin ada keperluan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih. Nabi tidak pelit. Semua yang Nabi kasih. Ya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, "Lau kana li misla hadhil idad na'aman." Kalau saya punya idah na'aman, kalau saya punya onta sebanyak duri-duri atau sebanyak pohon ini, saya akan kasih kalian semuanya. Tsumma la tajiduni bakhilan, kalian tidak akan mendapati aku bakhil, aku akan kasih semuanya. Rasulullah SAW kalau punya dia pasti kasih. Ya. Tidak pernah Nabi SAW minta sesuatu faqala la, tidak pernah mengatakan enggak. Rasulullah kalau ada kasih. Rasulullah SAW pasti kasih. Itu sifat Nabi SAW. Dunia tidak ada di hatinya sama sekali. Dunia hanyalah sarana untuk mencapai akhirat. Nabi kasih sampai habis apa yang dimiliki oleh Nabi SAW. Tapi Nabi kasih nasihat. Nasihatnya kapan? Setelah dikasih semuanya. Bukan sejak awal, tapi Nabi kasih dulu baru Nabi kasih nasihat. Jadi Nabi mengatakan, kalau saya punya sesuatu saya tidak akan simpan untuk kalian. Kemudian Nabi berkata, "Man yasta'fif yu'ifahullah." Siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, dia akan dijaga oleh Allah. Ini penting bagi kita semua, bagi para pemuda, para jomblowati. Di zaman kita yang fitnah, barang siapa yang tidak menjaga pandangannya, dia akan terus ketagihan melihat hal yang haram. Terjebak. Dia sudah terkena dengan panah iblis. Kalau iblis sudah panahnya akan masuk ke dalam dan sulit untuk dicabut. Ya, hatinya sudah berubah, tidak seperti dulu. Kekhusyuannya sudah berubah, tidak seperti dulu. Pikirannya sudah berubah. Menghayal yang tidak-tidak, kenapa? Dia sudah terkena panah iblis. Tapi kalau orang sudah terjebak dan dia berusaha menjaga kehormatannya, dia akan bisa. Nabi mengatakan, "Wa man yasta'fif." Ini juga kabar gembira bagi orang yang sudah terjebak dengan hal yang haram. Sudah terjebak dengan zina, sudah terjebak dengan nonton-nonton yang haram, ya. Maka man yasta'fif, siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, yu'ifahullah, Allah akan bikin dia mudah untuk bisa jaga diri. Berjuang. Tinggal berjuang. Allah Maha tahu ketulusan hati Anda. Berjuang untuk bisa selamat. Para lelaki, para wanita, jaga diri. Ya, jaga diri. Jangan menyerempetkan diri pada hal yang haram, akhirnya nanti ujungnya terjerumus dalam zina. Mata berzina, telinga berzina, mendengar macam-macam, ya. Mulut berzina, mulai rayu-rayuan, tangan berzina, kaki berzina, dan al-farju yukadzibu wa yusaddiqu. Artinya berujung pada kemaluan, membenarkan angan-angannya atau tidak. Terjerumus dalam zina. Semua hal yang berkaitan dengan tersebut kita hindari. Siapa yang berusaha untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, yu'ifahullah, Allah akan menjaga dirinya. Artinya ini semua bisa diraih dengan usaha dan Allah akan buat dia bisa berubah tabiatnya dari ketagihan dengan hal yang haram bisa menjadi benci dengan hal yang haram. Tidak suka menghindar. Kenapa? Dia sudah berusaha dan Allah berikan dia iffah. Kemudian waman yastaghni yughnihi Allah. Ini adalah sindiran kepada orang-orang yang minta-minta tadi. Waman yastaghni, siapa yang merasa cukup, berusaha mencukupkan dirinya, yughnihillah, maka Allah akan buat dia cukup. Latih diri kita untuk tidak berharap sama orang lain. Latih diri kita tidak minta sedikit-sedikit minta. Jangan mempermalukan diri. Kalau Anda punya hak, minta. Nah, punya hak, saya sudah kerja, saya belum dikasih, tidak apa-apa, itu tidak memalukan. Tapi kalau bukan hak kita minta-minta, jangan. Latih diri kita untuk merasa cukup. Barang siapa yang melatih dirinya untuk merasa cukup, Allah akan cukupkan. Barang siapa yang melepaskan hawa nafsunya, melepaskan keinginannya, dia ingin minta sana minta sini, akhirnya dia selalu merasa kekurangan. Selalu merasa kekurangan. Kemudian Nabi berkata, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha untuk bersabar, ini poin penting dalam hadis ini. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan buat dia bisa bersabar. Ini dalil bahwasanya sabar itu bisa khuluqun muktasab, bisa menjadi akhlak yang diusahakan. Jadi rata-rata akhlak bisa diusahakan. Orang pelit bisa jadi dermawan, orang enggak sabar, pemarah jadi pendam, bisa jadi pemaaf. Orang yang pemarah bisa jadi penyabar, bisa. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita akhlak agar kita bisa merubah akhlak kita. Ya. Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang perbaiki akhlaknya. Di antara akhlak yang perlu kita perjuangkan adalah sabar. Kita latih diri sabar. Sabar terhadap anak, sabar terhadap istri. Jangan sedikit emosi kita keluarkan. Jangan sedikit gerundel kita lemparkan. Sabar ya akhi, sabar. Di balik kesabaran itu ada keindahan. Sabar. Sakit, iya sakit, tapi sabar. Pedih hati ini Ustaz, iya tapi sabar ya. Wa man sabar. Kalau Anda sudah sering bersabar nanti dimudahkan sabar. Jadi biasa, tenang, sabar. Dan banyak hal yang buat kita bisa bersabar sebagian sudah saya sampaikan dalam kajian-kajian yang lain. Tapi latih diri untuk bersabar.
Kemudian kata Nabi SAW memuji tentang kesabaran, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar, dan tidaklah seorang diberikan sesuatu anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Siapa yang diberi kesabaran, dia telah mendapat anugerah yang sangat besar. Ceklah diri kita cek. Kita ini model yang mana? Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit angkat suara, sedikit-sedikit banting. Nah, kita berarti belum dapat anugerah tersebut. Minta sama Allah. Ya Allah, anugerahkan aku anugerah yang terbaik, anugerah yang sangat luas. Kata Nabi, wa ma utiya ahadun ata'an, tidak seorang diberikan pemberian khairan, yang lebih baik, wa ausa, dan lebih luas daripada sabar. Sabar itu luas dan sabar terbaik. Masing-masing kita cek diri kita. Sejauh mana sekarang sikap perilaku saya terhadap istri, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap pegawai, sabar atau tidak? Kalau nggak sabar, minta sama Allah. Berarti kita belum dapat anugerah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.